Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majlis Taklim Masjid Baitur Rahim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kembali Allah mempertemukan kita di majlis yang mulia ini. Hari ini kita masih membahas tentang kitab akidah, mengenai akidah. Di antaranya di sesi terakhir kita sudah membahas tentang jenis-jenis syirik kecil. Di antaranya bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, syirik dalam kata-kata, syirik dalam niat dan tujuan. Dan hari ini kita masuk pada poin keempat, mencaci maki massa. Hanya dalam bahasanya saya akan lebih bahas secara detail seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwasanya bahasan kita kali ini poinnya adalah keutamaan amal pada 10 hari Zulhijjah. Apa kaitannya dengan mencaci maki massa? Ini poin keempat, nanti tentang detail daripada mencaci maki massa kita akan uraikan di pertemuan yang akan datang. Tapi sebagai mukadimah di sini kita uraikan sedikit. Apa sih yang dimaksud mencaci maki massa? Saudara musliman, di antara perkara yang dilakukan oleh manusia karena terbawa kebiasaan, dan ini termasuk menggerogoti tauhid, dan jika ini terucap dan diamalkan bisa jadi bagian dari syirik kecil, yaitu ketika seseorang mencaci maki massa, mencaci maki waktu. Ustaz, masa waktu dicaci maki, gimana caranya? Kita buka surat Al-Jasiyah surat 24, surat 45 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Mereka berkata, sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kehidupan dunia. Kami mati, kami hidup. Wa ma yudrikuna illa dahr. Tidak ada membinasakan kami kecuali masa, kecuali waktu. Wa ma lahum bidzalika min ilm. Mereka terhadap perasaan itu tidak memiliki ilmu sedikit pun. Inhum illa yadhunnun, kecuali dalam persangkaan. Apa kaitannya ayat ini dengan mencaci maki massa? Bapak-bapak, ibu-ibu, yakin gak bahwa kita oleh Allah telah ditentukan hidup kita di dunia? Yakin. Ada waktunya kita alami di dunia? Yakin. Bapak yakin gak bahwa kita nanti akan mati? Yakin. Setelah mati ada kehidupan kembali, hari berbangkit? Yakin. Setelah hari berbangkit ada hari pembalasan. Apakah nanti surga atau neraka? Yakin. Sebagai bukti bapak-bapak, ibu-ibu meyakini itu semua, apa yang akan bapak ibu lakukan? Di dunia bersungguh-sungguh untuk beramal. Ketika ada manusia meyakini bahwa itu semua ada, tapi tidak beramal, dia secara tidak langsung mencaci maki massa. Dia tidak meyakini bahwa kehidupan akhirat itu ada. Mulutnya ngomong, tapi perbuatannya nggak benar. Contoh sederhana sekali. Bapak punya anak bapak masih sekolah.
lalu menghadapi ujian akhir, diberi waktu 2 pekan untuk mendalami materi, belajar, main terus, nggak pernah mau belajar, disuruh bapak belajar nggak belajar, tahu bahwa akan menghadapi ujian iya, pengen lulus iya, tapi nggak pernah mau belajar. Bapak mau, kamu telah melecehkan bapak. Anak ngomong, kapan saya melecehkan? Saya hormat saya bapak, saya santun sama bapak, saya baik sama bapak. Belum. Loh, di mana salah saya? Kamu disuruh belajar, nggak pernah belajar. Jadi di sini bukan dari kalimat cacian itu, tapi dari bukti perbuatan. Maka ketika seorang hamba diberikan kehidupan, tidak memanfaatkan waktunya, maka dia secara tidak langsung mencaci maki masa. Maka Allah bersumpah dengan waktu, wal asr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illa, kecuali alladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling nasihat-nasihati, saling memberikan nasihat ujangan dengan cara yang hak dan dengan kesabaran, maka mereka tidak rugi. Selain itu rugi. Jadi orang yang tidak beriman dan beramal saleh dengan baik, yang tidak saling mewasiati, menasihatkan dengan kesabaran dan yang hak, orang itu mencaci maki masa. Secara garis besar. Baik, sekarang kita telah memasuki bulan Zulhijjah. Allah telah menawarkan kepada kita melalui Nabi-Nya SAW, ada hari-hari terbaik di bulan Zulhijjah. Siapa yang beramal pada hari-hari itu, maka nilainya sangat mulia dan sangat dicintai Allah. Sampai untuk itu Allah bersumpah juga dengan waktu. Surat 89, surat Al-Fajr ayat 1 sampai dengan ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi waktu fajar, yaitu waktu subuh yang telah kita sama-sama laksanakan sholat. Walayalin ashr, demi malam yang 10. Wasyaf'i wal watr, demi yang ganjil dan demi yang genap dan demi yang ganjil. Walaili idza yasr, demi malam apabila telah berlalu. Apakah yang dimaksud oleh Allah sumpah ini? Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW telah bersabda, al-ashr, yang dimaksud walayalin ashr, 10 malam. Al-ashr yakni ashr awal Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i, yang dimaksud dengan asyaf'i dan demi yang genap, yakni an-nahr yauma udhiyah, hari nahar di saat manusia menyembelih. Wal watr, dan dimaksud witir ganjil adalah yaumu Arafah, di mana di situ puncak haji, al-hajju Arafah. Maka Allah bersumpah melalui sumpah ini untuk bagaimana menegaskan 10 awal Dzulhijjah. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas, haddatsana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami, ma min ayyamin amalus salih fihinna ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni al-ashr awal Dzulhijjah. Tidaklah ada suatu hari-hari dari amal-amal soleh, siapa yang beramal soleh padanya, maka itu yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah.
Kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Apakah amal-amal itu lebih utama dibandingkan jihad fi sabilillah? Qalu, Rasul menjawab, na'am, ya, walal jihadu fi sabilillah. Ya, tetap lebih baik meskipun dengan jihad fi sabilillah. Illa kecuali rajulun kharaja bi baiti binafsihi wa malihi summa lam yarji' bi syai'in. Seseorang keluar dari rumahnya dengan harta bendanya, dengan jiwa raganya, lalu dia tidak kembali lagi ke rumahnya dengan membawa apa-apa, yaitu mati di medan perang. Jadi saudara sekalian, mati di medan perang ini amalan yang paling utama. Adapun 10 amalan pertama di bulan Zulhijjah tidak bisa dikalahkan oleh jihad sekalipun jika dia tidak mati di medan perang. Tapi jika mati di medan perang, itu amal yang tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Meskipun 10 awal Zulhijjah, meskipun 10 akhir Ramadan, karena orang yang paling tinggi tingkat syahidnya adalah qatala fi sabilillah, terbunuh ketika dia mati di medan perang fi sabilillah. Maka orang yang seperti ini, Bu Bapak, jaminannya surga, langsung surga. Sebagaimana Allah firmankan di surat 22, surat Al-Hajj ayat ke-58. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah semata-mata dalam rangka berjihad di jalan Allah, summa qutilu aw matu, kemudian dia terbunuh atau dia mati, la yarzuqannahumullahu rizqan hasana, sungguh benar-benar Allah akan memberikan kepada rezeki yang terbaik. Bapak Ibu lihat terjemahan rezeki yang terbaik dalam kurung ada kata apa itu? Surga. Sungguh Allah memberi rezeki yang terbaik. Yang bisa memberi surganya Allah. Maka saudara sekalian, karena 10 hari pertama Zulhijjah itu hari-hari yang terbaik, di siang harinya dikatakan yaum berarti siang, subuh sampai dengan maghrib. Kalau dikatakan lain berarti malam, maghrib sampai dengan subuh. Kalau malam, mana yang paling baik Pak? 10 akhir Ramadan gak ada yang bisa mengatakan malamnya. Tapi kalau siangnya 10 awal Zulhijjah. Apa saja amal yang kita bisa lakukan di 10 awal Zulhijjah? Beberapa ayat perintah kepada kita, di antaranya di surat 22 ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Agar kamu menyaksikan berbagai macam manfaat yang telah Allah berikan kepada kamu, nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kamu, maka supaya kamu berzikir, menyebut nama Allah, menyanjung nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Bapak kalau zikir, kalau orang kita ngomong takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kapan Pak? Kalau Idul Fitri, sejak selesai sholat subuh, Anda mau berangkat menuju ke tempat sholat, disitulah letaknya. Bukan dari semalam. Sejak sholat subuh selesai, Anda mau berangkat menuju ke tempat sholat, zikir terus bersama-sama, angkat suaranya. Sampai imam kemudian mengimami sholat, stop zikir, berhenti. Tapi kalau Idul Adha, Zulhijjah, sejak 1 Zulhijjah, Pak, zikir kita sebanyak-banyaknya. Bertakbir silahkan. Tapi kapan disunahkannya bertakbir bersama-sama? Saat telah tiba hari Arafah. Ada pula yang mengatakan setelah terbenamnya hari Arafah, tanggal 10 Zulhijjah, sejak terbenam matahari terus sampai hari Tasyrik selesai, yaitu tanggal 11, 12, 13. Berzikirlah dengan mengeraskan suara dan bersama-sama. Tapi dari tanggal 1, berzikirlah kita masing-masing. Dalam lisan kita bergerak. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, Allah selalu menyertainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.